Siapa yang suka menari atau suka mengikuti gerak dan lagu? Ternyata ini sangat manfaat loh bagi kesehatan mental kita. Pasalnya bisa mengurangi rasa cemas dan depresi yang kita rasakan. Jika Anda merasa was-was, khawatir, merasa tidak nyaman, atau merasa sedih berlebihan, tidak bergairah, tidak bersemangat, Anda bisa saja menghidupkan musik, kemudian melakukan gerakan-gerakan, atau menari, atau melakukan sebuah tarian sederhana yang Anda bisa. Itu cukup bisa membuat kamu merasa bahagia, merasa rileks, dan sebagainya. Sebuah penelitian tahun 2019 menyimpulkan bahwa terapi tari atau gerak merupakan intervensi atau tindakan yang efektif untuk pengobatan bagi orang dewasa yang mengalami depresi. Terapi gerakan atau dansa ini bisa membantu mengurangi kecemasan dan depresi. Ini juga bisa meningkatkan keterampilan interpersonal. Mengapa? Karena tentu kalau ini dilakukan secara berkelompok, secara bersama-sama dengan teman, saudara, atau tetangga, akan bisa membuat rasa bahagia, kebersamaan, saling tertawa, dan saling berinteraksi satu dengan yang lain. Selain itu juga bisa meningkatkan keterampilan kognitif dengan mendengarkan musik yang rancak, yang gembira, serta menggerakkan anggota tubuh kita, badan kita. Tentu ini akan melatih kemampuan fokus, konsentrasi, mengingat, dan tentu mengambil keputusan. Sehingga ini juga sangat perlu loh dilakukan untuk membantu para usia lanjut yang mengalami demensia atau kepikunan. Nah, terapi gerak ini atau tari ini bisa juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kebermaknaan akan muncul dengan melakukan gerakan-gerakan. Merasa bisa, dan mungkin ketika membuat orang di sekitar kita tertawa, tersenyum, bahagia melihat gerakan-gerakan yang kita lakukan. Itu merasa bahwa kita sudah membuat bahagia orang lain, berguna oleh orang lain. Kita merasa berharga, merasa mampu membuat sesuatu yang indah, sesuatu yang enak dipandang. Tentu gerakan-gerakannya ya tidak yang jorok, yang sifatnya umum saja. Efek terapi gerak atau dance terapi ini juga sudah banyak didukung oleh hasil penelitian bahwa menggerakkan tubuh dapat dianggap sebagai membangkitkan kesadaran emosional dan mengatur keadaan emosional Anda. Melakukan terapi tari atau dance atau berjoget istilah umumnya bisa membangkitkan suasana hati, memperbaiki suasana hati. Terapi gerak atau terapi tari bisa memperbaiki suasana hati Anda. Anda akan jauh menjadi lebih bahagia, lebih rileks, lebih bisa menikmati hidup dengan berwarna,
dibandingkan hanya merenungi nasib atau merasa sedih yang berlebihan karena persoalan hidup yang Anda alami. Terapi gerak dan tari ini juga dapat membantu Anda mengekspresikan kemarahan, mengekspresikan kebahagiaan, sekaligus mengekspresikan kesedihan, serta meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan keterampilan kognitif. Mengikuti gerak lagu seiring dengan irama musik yang ritmis, yang cepat akan membantu fungsi mengingat dan konsentrasi kita. Secara keseluruhan, Lavrate mengatakan terapi gerak dapat menjadi pilihan yang baik bagi siapa saja yang mengalami kesulitan mengungkapkan emosi mereka. Ini memungkinkan tubuh mereka untuk menceritakan kisah yang belum bisa dilakukan oleh pikiran dan mulut mereka. Jadi jika Anda masih merasa kesulitan mengungkapkan permasalahan ketidaknyamanan yang Anda miliki, tidak ada salahnya Anda merilekskan sejenak. Perbaiki suasana hati Anda dengan melakukan gerak dan tari. Hidupkan musik dan mulai bergoyang. Itu tentu akan sangat asik sekali. Ketika sudah mulai rileks, suasana hatinya mulai stabil, atau mungkin kemarahannya mulai berkurang, mulai Anda cari orang lain untuk membantu mendengarkan segala keluh kesah Anda. Terapi gerak dan tari ini meningkatkan kemampuan kognitif. Kok bisa? Mendorong kreativitas, ya. Bisa jadi kita akan berpikir gerakan apa yang tepat, gerakan apa yang menghibur, gerakan apa yang indah. Ini tentu akan mendorong kita berkreativitas menciptakan gerakan-gerakan yang bagus. Meningkatkan citra tubuh, ya bisa. Membuat tubuh kita bugar, bentuk tubuh kita bagus, ya. Nah, tentu ini akan bikin bangga orang yang sering melakukan senam aerobik atau terapi gerak dan lagu ini bisa jadi akan menjadi bangga karena bentuk tubuhnya ideal dibandingkan hanya dengan orang-orang yang hanya duduk-duduk saja. Kemudian menghilangkan stres, ya tentu dengan terapi gerak dan tari ini bisa membuat pikiran kita jauh menjadi longgar atau yang disebut dengan cognitive diffusion. Rasa tegang dan tertekan kita juga berkurang. Nah, bukannya pada saat melakukan tarian kita tidak lagi memikirkan masalah hidup kita. Kita sejenak meninggalkan kepenatan atau permasalahan di pekerjaan, di rumah. Kita fokus pada gerak dan lagu. Kemudian mengelola suasana hati. Tentu dengan mengelola suasana hati akan menjadi jauh lebih rileks, nyaman. Meskipun terapi gerak dan lagu dapat menjadi pilihan pengobatan yang efektif, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukannya. 1. Kenyamanan dan keamanan. Bagi orang yang pernah mengalami trauma, menciptakan ruang yang aman dan berjalan perlahan sangat penting. Mungkin bisa mencari gerak tari yang lebih soft. Seseorang mungkin tidak dapat mengakses pengalaman berbasis tubuh karena merasa harus menjaga rasa aman, takut terjatuh dan sebagainya. Mungkin hanya sebatas gerakan kepala dan bahu serta tangan kita ketika memang berada di kursi roda. 2. Keterbatasan kesehatan. Terapis juga harus mengamati keterbatasan fisik dan kesehatan seseorang. Seseorang mungkin rapuh dan mengalami tingkat energi yang rendah, mudah sekali mengalami kelelahan, dan mengalami komplikasi medis karena kekurangan gizi,
Oleh karena itu, mungkin presentasi atau ekspresi tarian atau gerakan akan bervariasi, dan itu adalah peran terapis untuk menemui klien di mana mereka berada dan merespon sesuai dengan itu. Artinya harus disesuaikan gerak tari dengan umur, dengan ketersediaan energi, dengan kekuatan dan kondisi tubuhnya, dan ini mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter. Gerakan apa yang tepat untuknya? Jangan sampai setelah menari justru badannya pegal semua atau tambah penyakitnya. 3. Perasaan sulit. Bon mengatakan, individu yang berjuang dengan kondisi seperti gangguan makan seringkali tidak menyukainya, menyalahkan, atau memutuskan hubungan dengan tubuh mereka. Sama sekali tidak bersemangat, sama sekali tidak berdaya. Terapi gerak dan lagu memberikan kesempatan untuk mengalami hidup dalam tubuh mereka secara berbeda. Kesempatan untuk eksternalisasi dan mengekspresikan perasaan, mendapatkan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri, dan akhirnya mengembangkan rasa penghargaan pada kasih sayang terhadap diri dan